Halo sahabat Bang BM, hari ini Senin 10 November 2025. Saya masih semangat jogging di kebun. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baru-baru ini Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Prabowo Subianto telah membentuk reformasi Polri yang tugasnya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk perbaikan dan reformasi di tubuh lembaga kepolisian Republik Indonesia. Perbaikan di institusi Polri ini berangkat dari kenyataan masih adanya praktek pelanggaran HAM, praktek kekerasan di tubuh Polri. Kematian Afan Kurniawan yang dilindas oleh kendaraan taktis Brimob pada akhir Agustus yang lalu menyulut amarah masyarakat dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia. Berbagai tuntutan akan perubahan dan keadilan terus bergulir. Salah satunya adalah reformasi di tubuh institusi Polri. Setidaknya ada 5 hal yang harus dibenahi pada institusi Polri untuk saat ini. Yang pertama adalah perbaikan model pendidikan di institusi Polri. Yang kedua, penguatan pemahaman terhadap HAM. Yang ketiga, meritokrasi dalam rekrutmen anggota Polri. Keempat, transparansi dan akuntabilitas lembaga. Dan yang kelima, perlu pengawasan secara kelembagaan. Berangkat dari pendekatan praktek kekerasan yang digunakan oleh aparat kepolisian dalam menangani masalah-masalah yang ada, hal ini menjadi cermin terhadap masalah mendasar dalam pendidikan kepolisian itu sendiri, sehingga harus dibenahi. Di sisi yang lain, soal penegakan hukum dan penanganan terhadap masalah-masalah yang ada, seharusnya pihak kepolisian tidak semata-mata mengandalkan kekerasan. Oleh sebab itu, pemahaman soal hak asasi manusia perlu dimiliki oleh semua aparat kepolisian, dari tingkat bawah hingga tingkat level teratas. Pasalnya, kurangnya pemahaman soal HAM secara paripurna menyebabkan polisi dengan mudah melakukan kekerasan. Polisi tidak boleh lagi menggunakan kekerasan sebagai cara yang dominan dalam mengatasi masalah-masalah yang ada. Namun yang tidak kalah penting lagi, upaya reformasi di tubuh Polri ini nanti lebih menekankan bahwa tes masuk kepolisian yang selama ini praktek kolusi dan nepotisme harus dibenahi. Artinya, seleksi anggota Polri harus berdasarkan sistem meritokrasi atau berdasarkan kemampuan. Nah, kalau masuknya saja untuk jadi anggota Polri, Anda atau kita harus membayar dengan jumlah uang yang fantastis, maka wajar saja ketika dia menjadi seorang polisi kemudian akan berusaha untuk melakukan hal yang sama untuk balik modal dengan memeras masyarakat. Adanya transparansi dan akuntabilitas merupakan agenda yang penting dalam melakukan reformasi di tubuh Polri. Dan seringkali yang terjadi adalah publik tidak bisa meminta pertanggungjawaban atas adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Dan di lain sisi, keterlibatan polisi dalam politik dan bisnis pun juga harus diberantas. Karena itu diperlukan sistem dengan adanya lembaga pengawasan. Kalau polisi mau profesional, dia tidak boleh menjadi alat politik dan tidak boleh menjadi alat bisnis. Kemudian reformasi Polri yang dilakukan tanpa adanya reformasi lembaga penegakan dan sistem hukum secara serentak hanya akan membuat supremasi hukum yang awalnya menjadi agenda reformasi akan menjadi slogan kosong alias omon-omon belaka. Saat ini, citra dan kepercayaan masyarakat kepada Polri berada di titik yang terendah. Sampai ada pameo di tengah masyarakat kita sampai saat ini. Bunyinya begini, jika Anda kehilangan anak kambing, Anda jangan lapor polisi. Kenapa? Sebab jika Anda lapor polisi, maka Anda harus siap-siap untuk kehilangan induk sapi. Apa makna dari pameo ini? Silakan Anda berpikir dan mencari sendiri. Begitulah
cara masyarakat mengkritik Polri selama ini. Tanpa adanya reformasi di tubuh Polri secara substansial, akan sangat sulit baginya untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jika hal itu terjadi, penegakan hukum yang sudah buruk akan semakin terpuruk, dan ini dapat menjadi ancaman serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini. Pimpinan dan pejabat terkait harus bijaksana dalam melihat proses reformasi ini. Dan ini sebagai kesempatan emas untuk mengemban tanggung jawab profesionalnya institusi kepolisian Republik Indonesia secara bermartabat. Semoga Polri kita semakin dicintai dan disayangi oleh rakyat. Karena fakta saat ini, masyarakat atau rakyat kita lebih mencintai tim damkar atau pemadam kebakaran dibandingkan lembaga kepolisian. Kenapa? Karena ketulusan dari anggota damkar dalam membantu kesulitan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selamat berjuang institusi kepolisian Republik Indonesia. Semoga semakin lebih baik. Kita masih di kebun, sahabat semuanya. Semangat berkebun, karena berkebun atau kebun adalah tempat yang paling nyaman dan paling menenangkan. Salam bahagia untuk kita semuanya.